Di tempat duduk berdoa mulai. Oke, sekarang ibu minta coba kalian cek kanan kirinya apakah ada temannya yang tidak masuk. Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Apa ya? Berdiri nggak? Oke, sekarang kalian boleh berdiri terlebih dahulu ya. Wah, kelihatan semangat banget hari ini. Oke, berarti semua udah siap ya menerima materi hari ini. Oke, sekarang ibu mau tanya, siapa yang hari ini sebelum berangkat sekolah berpamitan dengan orang tua? Oke, selanjutnya siapa yang hari ini sebelum berangkat sekolah membantu orang tuanya? Dan yang terakhir, siapa yang hari ini berangkat sekolahnya tepat waktu? Wah, pada pintar semua ya ternyata. Jadi, setelah kalian tadi sudah membantu orang tua berangkat sekolah tepat waktu, itu merupakan salah satu contoh menaati aturan atau yang disebut dengan norma. Jadi hari ini kita akan belajar tentang norma. Sebelumnya ada yang tahu nggak norma itu apa? Ya benar, tapi kita akan mempelajari lebih dalam lagi ya tentang norma. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama. Nanti ibu contohkan terlebih dahulu, baru kalian nanti nyanyi bersama-sama. Iya. Itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Oke, kita nyanyi bersama-sama lagi ya. Oke, ibu yang dicontohkan sekarang gantian kalian ya nyanyi bersama-sama. Ya duduk aja. Ayo. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tenang dulu ya, tenang dulu. Kita ulang dari awal. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa
Jadi, norma itu merupakan aturan atau pedoman hidup yang mengatur bagaimana cara kita bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, norma itu dapat kita temukan di mana aja ini? Di sini di sekolah ini ada norma nggak ya kira-kira? Coba sebutkan satu saja. Tidak boleh kalah. Iya benar. Iya benar sekali. Oke. Nah, norma itu macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama ada norma. Nah, ada 4. Yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, kali ini kita akan belajar norma agama terlebih dahulu. Jadi, norma agama itu merupakan aturan atau pedoman hidup yang bersumber dari ajaran Tuhan yang disampaikan melalui kitab suci yang berisi perintah dan larangan. Nah, jika kita melanggar norma agama akan mendapatkan apa? Dosa. Nah, contoh dari penerapan norma agama itu apa aja sih, Bu? Yang pertama itu ada melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dan yang terakhir, selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita setiap hari itu harus bersyukur. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini merupakan aturan atau pedoman hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Jadi dari dalam diri kita sendiri dan dapat membedakan perilaku baik dan buruk. Nah, sanksi dari norma kesusilaan yaitu rasa malu. Contoh dari penerapan norma kesusilaan ini, yang pertama adalah berkata jujur kepada orang tua. Ayo, siapa kalian yang sering bohong ini? Gak boleh ya, jadi kita harus jujur sama orang tua. Yang kedua adalah tidak boleh mencontek saat ulangan. Dan yang terakhir adalah menolong teman yang kesulitan. Jadi kalau temannya misal ada musibah itu harus ditolong, tidak boleh ditertawain, oke? Ya. Selanjutnya kita akan belajar norma kesopanan. Dan norma kesopanan ini adalah aturan atau pedoman yang berasal dari kebiasaan dari masyarakat. Nah, sanksi dari norma kesopanan itu tidak disenangi orang lain. Contoh penerapannya, yang pertama adalah mengucapkan salam saat bertemu guru. Jadi kalau kalian bertemu dengan bapak ibu guru di jalan ataupun dimanapun itu harus salim ya. Lalu yang kedua adalah berbicara dengan bahasa yang sopan. Dan yang terakhir, menghormati orang yang lebih tua. Contohnya kalian lewat di depan orang yang lebih tua, itu posisi badannya harus lebih dulu. Iya benar sekali. Dan yang terakhir itu ada norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan aturan atau aturan yang mengatur seluruh warga negara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Nah, jika kita melanggar norma hukum itu akan mendapatkan hukuman atau sanksi tegas. Sanksinya itu bisa dipenjara ataupun didenda. Nah, contoh dari penerapan norma hukum ini, yang pertama adalah mematuhi rambu lalu lintas, yang kedua tidak mencuri, dan yang terakhir tidak merusak fasilitas umum. Nah, sekarang Ibu ada papan di sini namanya adalah norma land atau pulau norma. Dan di sini nanti kalian akan mengambil kartu. Nah, kartu ini berisi dari contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti kalian secara bergantian dua-dua maju ke depan ya untuk menancapkan stick ini. Contohnya kita tidak berisik saat berada di tempat beribadah. Nah, itu termasuk norma apa? Ya, nanti ditancapkan di sini begitu. Jadi secara bergantian dua-dua maju ke depan. Udah Mbak Amin sama Mbak Eva. Silakan mengambil ya. Iya. Berapa? Satu saja. Oh, satu. Ya, satu saja. Coba dibacakan Mbak Eva, ini dapat apa? Mengucapkan kata permisi saat lewat di depan orang yang lebih tua adalah norma kesopanan. Ibu kok nggak bisa di ini? Oke.
Mbak Anggi dapat apa? Tidak berisik saat berada di tempat beribadah, Norma apa? termasuk norma agama. Oke, coba dicatatkan. Oke, Ibu bantu ya, atau apa? Ya, ini ya Bu. Iya, benar sekali. Oke. Udah Bu. Oke, jadi semua sudah menancapkan di sini ya kartunya. Nah, selanjutnya kita akan bekerja kelompok untuk melakukan proyek. Nah, proyek ini Ibu beri nama Flip Norma. Nah, jadi kalian nanti akan membuat kartu yang berisi contoh penerapan norma. Di sini nanti kalian dapat amplop. Nah, amplop ini berisi dari contoh penerapan norma. Nanti kalian mengelompokkan contoh norma berdoa sebelum makan itu termasuk norma apa? Dan nanti kalian kelompokkan di kartunya. Nanti setelah kalian membuat proyeknya, kalian akan mempresentasikan di depan. Nah, ini di sini akan menunjukkan video tutorial membuatnya terlebih dahulu. Baik Bu Ani. Jadi, bentar Ibu jelaskan alat dan bahannya. Nah, untuk alatnya nanti ada penggaris, gunting, dan pensil. Lalu untuk bahan-bahannya nanti ada kertas dan lem. Nah, yang pertama kalian akan menyiapkan kertas untuk kartunya berukuran 7x7 sebanyak 5 saja ya nanti. Nah, untuk kertas putihnya ini nanti kalian akan mengisi dengan kartu yang berisi contoh penerapan norma. Lalu kalian menggunting kertas ukuran 7x32 cm. Selanjutnya kalian ambil salah satu kartu buat patokan di bawahnya, lalu diberi garis. Nah, nanti kalian akan memberi jarak 1 cm setiap garisnya, sebanyak 5 garis saja. Nah, terakhir kalian akan menempelkan kartunya tadi yang telah dibuat dengan lem pada garis yang telah dibuat. Dan langkah yang terakhir, kalian akan membuat bagian ujungnya itu menjadi lancip agar lebih cantik lagi nanti. Nah, nanti kalian akan menyiapkan kertas panjang juga, nanti diletakkan pada bagian bawah paling belakang sendiri. Jadi nanti kalian membuat ini sebanyak 4 ya kelompoknya. Oke. Nah, nanti alat dan bahannya sudah Ibu siapkan. Silakan kalian berkelompok untuk satu kelompoknya 5 orang. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke? Ya Bu. Iya, silakan dikerjakan. Ayo berdiskusi bersama yuk. Ayo diskusi. Ada yang kesulitan nggak? Ada yang bingung? Ada yang kesulitan? Ya, Bu. Oke, ayo diskusi bersama yuk. Ayo dikelompokkan. Gimana? Udah selesai? Bapak ini sudah selesai belum? Oke, sekarang Ibu minta
kelompok berapa ya yang maju? Satu aja, Bu. Oke, boleh kelompok satu untuk mempresentasikan flip normanya di depan. Silakan, boleh perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan terlebih Makan banget tuh kayak belum sarapan. Aku Repot. Kita mau mempresentasikan hasil kita membuat flip norma. Kita buat 4 norma. Ada norma apa aja? Norma agama, norma kesusilaan, norma penyimpanan, dan norma hukum. Coba disebutkan satu persatu dari norma agama apa aja. Tidak bercanda saat beribadah, melaksanakan ibadah wajib tepat waktu, mendengarkan ceramah atau nasihat agama, dan yang terakhir bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Kalau norma kesusilaan? Kalau norma kesusilaan ada mengembalikan barang yang ditemukan, berkata jujur kepada orang tua, tidak mengejek kekurangan teman, dan juga sabar saat menghadapi masalah. Selanjutnya untuk norma kesopanan yang pertama itu ada berbicara dengan bahasa yang sopan kepada guru, kemudian bersikap ramah kepada semua teman, yang ketiga mengucapkan salam saat bertemu guru, dan yang terakhir mendengarkan saat guru menjelaskan materi. Oke, beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok satu. Dari ya, terima kasih. Dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Benar, oke, gak apa. Teman semua ya. Oke, dari kelompok 2 apa ada yang ingin ditanyakan atau memberi pendapat? Jadi sudah paham semua ya, tadi Ibu lihat sudah sesuai semua pengelompokannya sesuai dengan macam-macam norma. Ya Bu, sudah paham. Dari kerja kelompok tadi, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, sekarang Ibu mau tanya ke kalian. Tadi sesuai dengan video dan poin Ibu, tadi norma ada berapa? 4. Ada norma apa aja? Kenapa kita harus menaati norma? Benar, agar tidak dapat sanksi. Nah, karena kalian sudah paham banget sama materi Ibu, selanjutnya kita akan mengerjakan soal pilihan ganda. Nah, di sini ada soal pilihan ganda. Silakan nanti kalian memberi tanda silang pada jawaban yang menurut kalian tepat, oke? Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikumpulkan. Oh, jadi mau istirahat dulu. Lapar Bu, belum sarapan. Iya, di sini ya. Saya nggak boleh sama. Sendiri ayo. Bu, punya aku disobek. Ayo dikerjakan sendiri. Gimana, udah selesai semua? Oke, sekarang boleh dikumpulkan lagi. Ini aja. Ayo dikumpulkan, ayo. Udah Bu, jadi satu kok. Nah, jadi setelah kalian mengerjakan, nanti Ibu akan koreksi. Yang nilainya di bawah 75, minggu depan Ibu akan mengadakan remedial. Oke, sekarang Ibu mau tanya, dari pembelajaran hari ini menyenangkan apa enggak? Bagian mana yang paling menyenangkan menurut kalian? Oke. Oh ya, satu lagi, dari contoh penerapan norma hari ini, apakah dari kalian sudah ada yang menerapkan? Sekali. Oke, karena kalian hari ini sudah semangat, sudah mengerjakan dengan benar, kita akan melakukan tepuk hujah. Sudah tahu semuanya? Belum
Belum ya, berarti ibu tunjukkan terlebih dahulu, nanti kalian lakukan bersama-sama, oke? Jadi tepuk gujap, jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi gujap. Kanan kiri kasih gujap. Oke, ayo kita lakukan bersama-sama ya. Tepuk gujap. Jempol kiri disatukan gujap. Kanan jempol kiri disatukan gujap. Kanan jempol kiri digabung jadi gujap. Kanan kiri kasih gujap. Oke, jadi hari ini tadi kita belajar apa aja? Pengertian norma terus macam-macam. Iya benar sekali. Nah sebelum kita pembelajaran hari ini diakhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Vina boleh dipimpin doanya. Oke, jangan lupa bukunya dipelajari ya, bukunya di rumah nanti dipelajari. Minggu depan kita akan belajar contoh penerapan norma di lingkungan masyarakat. Oke, semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kalian juga jangan lupa menerapkan norma di kehidupan sehari-hari. Oke, Bu. Oke, mungkin Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Semoga kalian tetap sehat selalu. Bisa bertemu di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.